Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope you just are fine. Okay, class. Now, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar berkenaan dengan makhluk hidup. Lihat di sini. Di sini ada gambar. Gambar apa ini? Betul, kucing. Kucing memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya apa saja? Kucing hidup di darat. Kucing bernapas dengan apa? Paru-paru. Kucing dapat bergerak dengan apa? Kakinya. Kakinya ada 4. Kucing suka makan ikan. Kucing juga dapat bersuara. Suaranya seperti apa? Meow. Meow, betul. Meow. Nah, di sini juga Pak Irgi memiliki berbagai gambar hewan juga. Di atas ada hewan ikan. Lalu ada sapi dan kupu-kupu. Coba dilihat apa saja ciri-ciri dari hewan tersebut. Ciri-ciri hewan tersebut akan kita ulas lebih dalam lagi, yaitu di 1. Ciri-ciri makhluk hidup yang apa? Yang bergerak. Kucing tadi. Kucing bergerak dengan kaki. Kaki itu untuk apa? Berjalan. Betul. Selain kucing ada juga sapi. Bergerak dengan berjalan. Selain sapi ada hewan lainnya. Hewan lainnya apa? Ikan. Ikan bergerak dengan apa? Berenang. Kupu-kupu. Ada tahu kupu-kupu? Kupu-kupu bergerak dengan apa? Terbang. Terbang dengan apa? Sayapnya. Lalu, ada yang tahu tumbuhan juga bergerak loh. Bergerak dengan apa? Tidak dengan bergoyang. Tidak dengan berjalan. Tapi tumbuhan bergerak dengan tumbuh. Dari kecil ke besar. Selain bergerak, makhluk hidup juga bernapas. Ingat, kita juga bernapas. Kita juga makhluk hidup. Hewan juga bernapas. Bermacam-macam bentuk dan cara bernapas hewan. Ya, di sini ada gambar. Yang pertama, kucing. Nah, tadi bernapas dengan paru-paru. Ada juga yang lainnya. Apa? Ikan. Ikan di dalam air. Di dalam air itu ikan bernapas dengan insang. Ada juga hewan yang tidak bernapas dengan paru-paru dan insang. Ada hewan yang bernapas dengan trakea. Apa itu hewannya? Yaitu ada kupu-kupu. Apakah tumbuhan juga bernapas? Tumbuhan juga bernapas. Caranya tumbuhan bernapas seperti apa ya? Dia menyerap matahari. Pada waktu siang, dia menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Itu cara bernapas tumbuhan. Makhluk hidup juga tumbuh. Selain tadi bergerak, bernapas, makhluk hidup juga tumbuh. Seperti kalian. Ini gambarnya. Dulu kalian kecil. Ya kan? Habis itu dari mulai merangkak, bisa berdiri, berjalan, bisa bersekolah, bisa bekerja. Bapak juga bisa apa? Bisa kemana saja dan akan menjadi kakek yang lebih tua. Selain tumbuh, hewan juga berkembang biak. Bukan hanya hewan, tapi makhluk hidup berkembang biak. Berkembang biaknya beragam. Ada yang bertelur. Contoh bertelur apa? Ini ada burung yang berkembang biaknya bertelur. Ada juga hewan yang tidak bertelur, tapi apa? Oh, betul sekali, melahirkan. Seperti apa? Seperti hewan gajah. Gajah itu melahirkan. Ya.
Jangan sampai lupa, di situ ada bertelur dan melahirkan. Selain tadi yang sudah Pak Irgi jelaskan di awal, juga makhluk hidup butuh apa sih? Seperti kalian juga. Makhluk hidup juga butuh makan. Betul? Betul. Untuk apa? Agar dia bisa bertahan hidup. Makan. Ada beberapa makhluk hidup yang makan. Makannya sapi itu seperti apa? Makan sapi itu makan rumput. Ya, sapi makan rumput. Apalagi kucing. Kucing makan ikan. Ya kan? Ikan makannya apa? Makan hewan-hewan yang ada di laut. Tumbuhan juga makan. Makannya apa? Itu tadi ada pupuk, ada air, tanah. Itu adalah makanan dari tumbuhan. Lalu, siapa yang tahu tumbuhan itu kan tadi makan? Makan. Tumbuhan yang sangat cantik itu apa? Betul, bunga. Sekarang kita akan belajar tentang bunga. Harga bunga berapa toh? Harga bunga beragam, ada yang murah, ada yang mahal. Harga bunga, Pak Edi contohkan, harga bunga itu ada Rp2.000. Ada 2.300. Ada 2.370. Ada juga 2.379. Ya, itu tadi harga-harga. Lalu kita tadi dari harga, tumbuhan tadi memiliki apa? Daun. Sekarang Pak Irgi pengen anak-anak menghitung daun. Di sini Pak Irgi siapkan. Daunnya sangat banyak. Silakan diurutkan, dihitung dari daun yang pertama, berjumlah berapa itu? Daun yang kedua berapa, ketiga berapa, dan keempat berapa? Diurutkan. Yang paling sedikit ada di paling ujung sana. Habis itu yang lebih besar, lebih banyak. Itu ya. Lalu di sini kita harus juga bersyukur. Tadi kita diberikan apa? Tumbuhan. Tumbuhan yang menciptakan siapa sih? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu cara kita bersyukur seperti apa? Ya, betul. Cara kita bersyukur adalah merawatnya dengan baik. Ada di mana sih? Ada di Pancasila. Ini. Dilihat gambarnya Pancasila. Sila pertama. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa tadi kita harus bersyukur pada Allah. Yang kedua, ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, ada persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh-contoh bersyukur sekarang. Tadi bersyukur kita diberikan tumbuhan, kita merawatnya dengan baik. Lalu kalau kalian ada di rumah sekarang, bersyukurmu kepada Allah seperti apa? Ya, seperti ini. Kamu makan, tidak boleh ada sisanya, harus habis dan tidak boleh dibuang. Kalau memang tidak habis, di awal kamu ambilnya lebih sedikit agar apa? Tidak ada makanan sisa dan terbuang. Itu cara bersyukur di rumah. Lagi, di rumah juga bisa kita bersyukur. Contohnya apa? Menjaga kesehatan tubuh, menjaga kebersihan. Kamu bersih-bersih bersama dengan kakak, adik, bersama dengan ibu, bapak. Itu merupakan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekarang kita review pembelajaran yang telah Pak Edi sampaikan tadi. Yang pertama apa tadi kita belajar? Tentang ciri-ciri makhluk hidup. Selanjutnya, mengurutkan bilangan. Yang terakhir, tadi apa? Betul, contoh bersyukur kepada Allah. Do you understand?
Jika belum, besok ditanyakan pada Pak Irgi dan Miss Dini ya. For your homework today on page 6 and 70. Let's close this class by saying hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.